Ayolah perkarakan dosamu, apa kekuranganmu, apa muatan hatimu, kandungan hatimu apa, bagaimana pikiranmu. Ayo perkarakan, bawa itu dalam doa. Tuhan bilang, Tuhan saya masih kepahitan, Tuhan saya masih punya menyimpan kemarahan, Tuhan saya masih mata duitan. Ngomong gitu sama Tuhan, ngobrol aja sama Tuhan. Maksud saudara, Yesus ajarannya salah sehingga Yudas jadi pengkhianat? Enggak. Dan saudara, karena firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan gentar, aku yang pelihara engkau. Burung di udara pun dia pelihara, bunga di padang dia pelihara. Kalau itu semua dia pelihara, apalagi saudara dan saya. Nah saudaraku, pengenalan akan Allah inilah kekuatan saya dan saudara. Pengenalan akan Tuhan adalah kekuatan saya dan saudara. Tuhan dapat menikmati hidup kita. Nah kemarin saya sudah katakan, saudara, sudah sampaikan, kita nggak cukup hanya jadi orang Kristen yang menikmati Tuhan, tetapi kita juga harus menjadi orang Kristen yang dinikmati Tuhan. Jadi saling menikmati, take and give. Haleluya. Nah hari ini, saudara, saya akan bicara tentang waspada terhadap 3 hal penghalang yang membuat kita gagal tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ada 3 hal yang harus kita waspadai, yang membuat kita gagal tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Nah, apa penghalangnya? Kita lihat poin yang pertama. Mari kita buka di dalam Matius pasal 13, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Mulai dari ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal perumpamaan kepada mereka. Katanya, apa katanya? Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Lalu ayat yang kelima, sebagian jatuh lagi di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Tadi pertama saudaraku, jatuh di pinggir jalan, gak sempat tumbuh, gak sempat tertanam, langsung dimakan burung. Benih yang satu lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada tanahnya, tapi banyak batunya, tanahnya tipis. Memang benihnya tumbuh, tertanam, dan bertumbuh, tapi gak bertahan. Sekali lagi, tapi gak bertahan. Karena begitu matahari terbit, layulah ia menjadi kering, karena tidak berakar. Lalu saudaraku, dalam ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit benih itu sampai mati. Lalu ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Tadi dikatakan benih itu jatuh di pinggir jalan. Ini saya sudah singgung juga kemarin. Kenapa pohon arah itu tidak berbuah? Karena dia tertanam di pinggir jalan. Kata di pinggir jalan ini bicara tentang liar, tanaman liar, saudara. Ini bicara tentang hidup yang tidak tergembala, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang merawat, tidak ada yang pelihara. Kan tanaman pinggir jalan kan biasanya itu tanaman liar, saudara. Karena kebetulan tumbuh pohon ara, tetapi tidak berbuah. Dan sebenarnya tidak berbuah karena tidak musim. Tapi kemarin kita sudah dengar bersama-sama bahwa di dalam Tuhan gak ada istilah musim, gak ada istilah situasi. Jadi kita nggak bisa katakan, Tuhan saya nggak bisa memberi karena situasi saya, nggak bisa. Saya nggak bisa ibadah karena situasi saya, Tuhan. Hujan datang Tuhan, geledek datang Tuhan, guntur datang Tuhan.
kilat datang Tuhan. Nggak ada alasan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita nggak bisa katakan, Tuhan situasi saya nggak mengizinkan saya ibadah, contoh. Karena apa? Terlalu jauh tempat ibadah Tuhan. Sehingga saya nggak bisa, ini Kristen situasi. Atau Kristen suasana. Tergantung situasi dan tergantung suasana. Tergantung musim. Kita yang hidup dalam Tuhan tuh nggak tergantung situasi. Nggak tergantung musim. Tidak tergantung keadaan. Kita tergantung pada firman. Kita tergantung pada Tuhan. Tapi kita nggak tergantung situasi, nggak peduli situasi. Sekarang ini lagi sulit ekonomi, lagi sulit keadaan, lagi sulit situasi, lagi nggak jelas, semuanya lagi kabur. Kalau kita lihat ke depan, nggak peduli. Ada firman Tuhan yang menjamin hidup saya dan saudara. Karena firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan gentar, aku yang pelihara engkau. Burung di udara pun dia pelihara, bunga di padang dia pelihara. Kalau itu semua dia pelihara, apalagi saudara dan saya yang ditebus oleh korbannya, yang dia sudah mati bagi kita di kayu salib. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama dengan korbannya yang dia telah kerjakan di kayu salib bagi kita. Ini keren saudaraku. Makanya ayo bangkit dalam Tuhan. Ayo umat yang diberkati Tuhan. Jangan khawatir, jangan cemas. Percaya. Pokoknya ingat Roma pasal 10 dalam ayatnya yang ke-11. Apa kata firman Tuhan? Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Percaya saja. Lalu Yesus berkata saudaraku, ya, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, garis bawahi kata tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, penghalang pertama yang membuat kita tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah adalah karena tidak mengerti firman. Atau juga salah mengerti. Ya, tidak mengerti firman juga tidak semata-mata nggak nangkap, tapi bisa juga salah mengerti. Jadi pinggir jalan itu gambaran daripada orang yang tidak mengerti firman. Makanya walaupun tumbuh pohon ara itu karena di pinggir jalan, kan gak berbuah. Saya mau beritahu, kita gak akan pernah berbuah. Walaupun kelihatannya kita tumbuh karena firman, kelihatannya. Tapi buahnya gak ada. Buah unity-nya gak ada. Buah kesatuannya gak ada. Buah kebenarannya, buah pelayanannya, buah pertobatannya. Ya, banyak lagi buah-buah yang lain, saudaraku yang kasih Tuhan. Ini yang Tuhan mau nikmati dari hidup saya dan saudara. Makanya jangan sampai salah mengerti firman. Mengerti firman itu akan kita terima dengan benar. Benar baik. Itu bukan hanya karena kau dapat dari seorang pendeta yang menjelaskannya dengan benar. Gak cukup. Walaupun pendeta menjelaskannya dengan benar. Tapi kalau kau belum terhubung dengan Tuhan dengan benar, hatimu masih bagaikan tanah pinggir jalan, tetap gak ngerti. Lihat saya, semua ini penting. Maksud saudara, Yesus ajarannya salah sehingga Yudas jadi pengkhianat. Enggak. Yudas dengar ajaran Yesus enggak dari awal, dengar. Ajaran Yesus ada yang melenceng enggak? Seinci pun tidak, sempurna. Tapi kok Yudas jadi pengkhianat? Nah, masalahnya bukan dari sumbernya, bukan dari pendetanya, bukan dari Tuhannya, tapi masalahnya di dirimu. Hubunganmu tidak benar. Masih ada mamon, masih ada berhala lain. Makanya saya mau beritahu, saudara dan saya nggak akan mungkin punya hubungan yang benar dengan Tuhan selama masih ada yang lain lebih kuat mengikat engkau daripada Tuhan. Ingat itu 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Artinya satu roh ini hubungan, relationship.
Terikat dulu dengan Tuhan. Nah makanya kalau saudara terikat dengan adat istiadat, terikat dengan uang, terikat dengan hal-hal yang gak jelas, terikat dengan pekerjaanmu lebih utama daripada Tuhanmu. Jadi penghalang pertama adalah tidak mengerti kebenaran, atau salah mengerti firman, tidak benar pemahamannya. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga 14. Apa yang membuat mereka tidak mengerti firman? Kita harus pahami ini biar kita tobat hari ini, termasuk saya juga. Dalam ayat 14 dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikirannya tumpul. Kenapa? Sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kalau kita belum nangkap, belum mengerti, harusnya kita mau rendah hati kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Minta bimbingan Roh Kudus. Makanya di dalam 1 Yohanes 2:27. Di dalam diri kamu ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Artinya saudaraku, jangan belajar di luar pengurapan. Harus berada di bawah pengurapan itu. Jadi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Jadi yang benar itu adalah pengajaran yang kita dapat di bawah pengurapan Roh Kudus. Tanpa itu omong kosong. Agar apa? Agar kita ada di dalam ajaran yang benar. Kita ngerti dengan benar. Bagaimana saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau terikat dengan Tuhan. Kita nggak mau tanggalkan pakaian kotor kita, perbuatan najis kita. Mulut kita nggak bisa dipercaya. Kita nggak jaga pikiran kita, hati kita. Orang yang udah menjaganya saja masih jatuh bangun, saudaraku. Apalagi yang sama sekali tidak peduli. Wah, ini yang bahaya. Ini yang saya bilang selalu, aduh Tuhan. Orang-orang yang sudah berusaha saja untuk hidup berkenan di hadapanmu, sering masih jatuh bangun. Apalagi orang yang gak peduli. Makanya kalau saudara buka di dalam Yeskiel pasal 9 ayat yang keempat. Kalau saudara bacalah mulai dari ayat yang pertama itu sampai ayat yang ke-10-nya saudara. Ya, khususnya di ayat yang keempat itu. Mereka-mereka yang menerima huruf T, meterai Tuhan itu, yang akan luput daripada pembantaian, luput daripada perkabungan kematian dan malapetaka sampar. Itu mereka yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Makanya kemarin saya katakan kita sudah harus lebih banyak memperkarakan hati kita, pikiran kita, hidup kita, perilaku kita di hadapan Tuhan. Kan firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal yang pertama, baiklah marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan diputihkan seperti salju. Ayolah perkarakan dosamu, apa kekuranganmu, apa muatan hatimu, kandungan hatimu apa, bagaimana pikiranmu. Ayo perkarakan, bawa itu dalam Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan saya masih kepahitan, Tuhan saya masih punya menyimpan kemarahan, Tuhan saya masih mata duitan. Ngomong gitu sama Tuhan, ngobrol aja sama Tuhan. Jadi jujur saudaraku, perkarakan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara, jadi dikatakan pikiran mereka tumpul. Kenapa? Karena sampai hari ini selubung itu dalam ayat yang ke-14 2 Korintus pasal 3. Saudara, selubung itu masih menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Hanya Kristus loh. Jadi kembali relationship, hubungan. Terus ayat yang ke-15. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Terselubung saudara. Lalu lanjut terus ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Perhatikan ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi saudara gak akan pernah ngerti firman sebelum saudara jadi manusia roh.
menanggalkan selubung. Selubung sama dengan topeng. Kita harus belajar apa adanya di hadapan Tuhan. Udah tampil apa adanya. Ini aku Tuhan. Ini muatan, ini pikiranku masih begini. Ini hatiku masih begini. Makanya saya pernah katakan saudaraku, maaf ya, jangan jadikan ayat-ayat firman Tuhan jadi sebuah mantra. Jangan main klaim-klaim Mazmur 91 loh ya. Walau 1000 rebah di kiriku, 10.000 rebah di kananku, itu tidak akan menimpa aku. Justru kau yang akan ketimpa duluan. Karena apa saudaraku? Ya, karena contoh aja, contoh kecil. Rokok aja kau nggak mau lepas. Dosa-dosa kecil aja kau nggak bisa lepas. Contoh-contoh kecil. Bertobat dari kikir saja, pelit saja kau nggak bisa lepas. Kau masih tetap mempercayakan dirimu kepada hartamu. Ini sulit saudaraku yang kasihan Tuhan. Gak akan pernah beralih dari manusia daging kepada manusia roh. Jadi jelas ayat yang ke-17. Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita harus jadi anak-anak Tuhan yang merdeka. Kristen yang merdeka itu adalah orang yang sudah jadi manusia roh. Lahir baru. Lahir dari air dan roh. Dan bukan cuma lahir baru sudah roh, apalagi bukan. Bertumbuh di dalam roh, bangun manusia batiniamu. Bertumbuh dalam pengenalan, bertumbuh dalam pengertian. Supaya imanmu makin kokoh, menjadi bagaikan rumah yang dibangun di atas batu. Walaupun diterpa air bah, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena kokoh dibangun. Keren saudaraku. Menjadi anak Tuhan yang merdeka dalam Galatia pasalnya yang kelima. Ayatnya yang pertama, firman Tuhan katakan begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Waspada perhambaan. Apa yang membuat kita tidak merdeka dalam Tuhan? Kuk perhambaan. Sekali lagi, kuk perhambaan. Apa itu kuk perhambaan? Ini yang membuat kita nggak ngerti kebenaran. Makanya banyak hidup anak-anak Tuhan, hidup orang Kristen bagaikan Kristen pinggir jalan. Ayat 17 2 Korintus pasal 3. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau saudara anti pekerjaan Roh Kudus, bagaimana kau merdeka? Wow. Saya berdoa biar kita menjadi Kristen yang merdeka. Jadi kita punya pengalaman bagaimana kita dimerdekakan Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, jikalau kita mau sungguh-sungguh merdeka dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, Kristus telah memerdekakan saya. Jadi ada pengalaman dimerdekakan. Dimerdekakan dari dosa. Sehingga setelah dimerdekakan, waspada. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Makanya setelah dimerdekakan berdiri teguh. Pertahankan kemerdekaan itu. Karena banyak orang Kristen setelah mereka punya pengalaman dimerdekakan, mereka dikenakan lagi kuk perhambaan. Aturan organisasi lah, aturan manusia lah, sehingga mereka tidak dapat bergerak dengan firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Ini sadar atau tidak, kita dikenakan lagi kuk perhambaan. Makanya saya bilang, jangan coba cari perkenanan manusia, tapi carilah perkenanan Tuhan. Biarlah kita melakukan apapun, semua harus berdasarkan firman. Jangan di luar iman. Ke dalam Roma pasal 14 dikatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan ingat, iman itu timbul dari firman. Dan tidak ada iman Kristen berasal dari ajaran lain selain firman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak bisa apapun yang kita lakukan tidak berdasarkan firman. Harus berdasarkan firman. Itu mutlak saudaraku. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang benar.
Kalau kita mau berakar, tertanam berakar, bertumbuh dan berbuah. Kalau enggak, kita enggak akan berbuah. Dan terakhir, dikutuk. Yang tidak berbuah terakhir dikutuk. Itu kan pohon ara. Padahal berdaun loh. Daun itu bicara karunia. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 22, ketika air kehidupan itu mengalir di bawah tahta Allah dan tumbuh pohon di seberang menyeberang sungai itu. Lalu daun-daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Daun itu bicara tentang karunia. Jadi jangan bangga dulu kalau udah ada kesembuhan dan segala macam. Amin untuk itu, saya juga percaya itu sampai hari ini. Tapi saudaraku, yang kasihan Tuhan itu nggak cukup. Itu karunia nggak membawa saudara dan saya ke surga. Tetapi buah kita itu yang tetap. Haleluya. Nah, untuk dapat berbuah perlu, ini penting, jangan sampai kita salah mengerti firman. Dan jangan sampai kita tidak mengerti kebenaran. Tidak mengerti kebenaran, si jahat datang mencuri firman itu. Jadi harus selalu sesuai firman. Yesus pun lahir sesuai firman, mati sesuai firman, bangkit sesuai firman, naik ke sorga sesuai firman, dan akan turun juga kembali sesuai firman. Dan semua Yesus saja tidak pernah meleset dari firman. Siapa kita